Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United memulai tahun baru dengan kemenangan 2-1 atas Aston Villa. Nah, ini game seru banget ya, dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena ya Aston Villa nggak main-main, dia datang ke Old Trafford, dia main serius sekali ya, nggak parkir bus kayak Wolverhampton kemarin. Babak pertama bisa dibilang kita jauh lebih bagus dari Aston Villa ya. Oke, Aston Villa ada satu chance bagus ya, yang dimana John McGinn nendang. Itu dia kalau nggak salah Jack Grealish ya, atau si Traore ya, crossing di back post, John McGinn masuk ke kotak penalti nembak gitu, tapi untungnya De Gea berhasil ngeblok shot itu. Tapi terlepas dari chance yang itu, gue lihat Aston Villa babak pertama nggak gitu banyak chance yang bagus ya. Kita babak pertama banyak half chance ya, kesempatan-kesempatan yang peluang-peluang yang setengah-setengah gitu ya, nggak bagus-bagus amat ya. Kalau peluang masih di babak pertama sekitar ada 2 atau 3 ya, tapi yang satu yang berhasil dikonversikan oleh Anthony Martial ya, crossing dari Aaron Wan-Bissaka. Ya, ini boleh kita ngomongin dulu dari crossingnya Wan-Bissaka dan golnya ya. Golnya sih gue bilang sih finishing yang bagus sekali dari Anthony Martial ya, nggak disangka dia bisa seperti itu. Crossingnya bagus nggak dari Wan-Bissaka? Kalau gue bilang sih itu nggak 100% bagus. Kenapa? Karena walaupun penempatan crossingnya bagus ya, jelas itu dia nggak ya, dia crossingnya di belakangnya Tyrone Mings ya, jadi Tyrone Mings sendiri udah miss position, dia mau coba block pakai header nggak bisa, tapi akhirnya Anthony Martial dapat kan. Cuman itu punya crossingnya Wan-Bissaka itu menurut gue sih sedikit nanggung tingginya ya, sedikit nanggung. Untuk setidaknya untuk Anthony Martial tingginya sedikit nanggung gitu loh, jadi dia harus kayak apa sih, loncat sambil heading gitulah ya, cuma sedikit awkward lah, kalau sedikit aneh cara ngambil headingnya, tapi finishing yang sangat bagus sekali dari Anthony Martial, dan itu membuat kita unggul 1-0 di babak pertama ya. Jelas babak pertama ini gue lihat Aston Villa um, udah mulai dapat ritmenya, tapi dia emang jelas dari segi kualitas pemain masih belum inilah ya, masih masih nggak banget lah ya, kecuali Jack Grealish ya. Jadi untuk di babak kedua kita masuk. Nah, ini Bertrand Traore ngegolin ya. Golnya nih gimana nih ya, asis dari Jack Grealish. Nah, ini kejadian lagi nih kayak kemarin di Tottenham Hotspur ya, kita Tottenham Hotspur, kita kecolongan dari free kick ya, udah free kick, malah back kita ya, si Wan-Bissaka itu, kalau salah Wan-Bissaka sama McTominay bukannya cepet-cepet ambil posisi, cepet-cepet marking orang, malah dia ngendok dekat bola ya. Jadi akhirnya Jack Grealish nggak kejaga, Jack Grealish crossing, crossing ke back post ya, back postnya itu nggak ada yang jaga kan, karena kurang orang di belakang, bener nggak, McTominay sama Wan-Bissaka udah miss position, jadi ya, akhirnya gol Bertrand Traore ya. Nah, kalau gue bilang sih itu bener-bener jangan sampai terulang lagi ya, karena itu defensive error yang nggak ya, yang kalau lawan Tottenham Hotspur kan si gagal si Maguire kan, telat mundur ya, bukannya diburu-buru mundur cari posisi, cari orang buat di-marking, malah dia ngendok di depan bola gitu kan, coba protes-protes. Kita nggak bisa kayak begitu ya, karena pasti ada aja tim-tim yang bakal nyari kesempatan gitu loh, coba ambil free kick cepet ya. Kita pun juga sering begitu ya, jadi harus lebih pintar lagi gitu kalau ngadepin free kick kayak begitu. Jangan ngendok di bola, buru-buru mundur. Wan-Bissaka harus buru-buru mundur, McTominay harus buru-buru mundur ya. Dan juga gol kemenangan kita diciptakan oleh Bruno Fernandes ya. Bruno nggak lama dari golnya si Aston Villa, penalti, yaitu dari Paul Pogba ya, pelanggaran Paul Pogba di dalam kotak penalti ya, dan ya akhirnya kita menang 2-1 ya. Babak kedua, jujur kalau kita ngomongin performa babak kedua, 50-50 sih gue bilangnya, karena Aston Villa kelihatan banget naik, performanya naik ya di babak kedua ya. Dia pace-nya semua, ritme tempo permainan mereka dipercepat. Jadi ya kelihatannya sedikit imbang ya kalau di babak kedua, tapi kita juga ada 2 atau 3 chance yang bagus ya dari babak kedua ya. Adalah Bruno Fernandes nembak kena tepis ya kan, dan juga Paul Pogba miss dalam kotak penalti, dia tembak ya dari crossingan bagus Luke Shaw, itu dia nggak bisa golin gitu loh. Jadi adalah beberapa dari babak kedua ya, peluang emas dari untuk Manchester United itu ada, tapi nggak bisa kita konversikan ya, kecuali pas ya penaltinya Bruno Fernandes ya. Jadi kalau menurut gue babak kedua 50-50 ya. Kalau babak pertama kita lebih bagus ya, sekitar 70% lebih bagus. Kalau babak kedua 50-50 gue bilang ya. Dan mereka Aston Villa banyak juga peluang emas di babak kedua ya. Kita ya headernya aja mereka rada katro ya, si siapa, Oli Watkins sama siapa tuh lagi tuh gue lupa ya, headingnya aja rada katro ya. Oke, jadi itu kalau kita lihat line up-nya,
Nah, ya ini line up gue sih cukup setuju. Ya ini sini tulisannya 4-4-2 diamond, tapi gue nggak ngelihat diamond sama sekali. Ya, gue lebih melihat 4-2-3-1. Ya, 4-2-3-1 dengan Pogba di kiri, Bruno Fernandes tengah, kanan Rashford. Nah, ini kadang bergantian ya Paul Pogba sama Bruno Fernandes ya. Kadang Bruno Fernandes ditarik ke kiri juga, ya Pogba jadi di tengah. Ya ini mereka kayaknya sih cuman apa? Mungkin bukan instruksi dari Ole ya, mungkin lebih ke arah kerjasama ya. Dia udah tahu oh Bruno lagi di situ, oh, ya udah Pogba masuk ke tengah gitu loh. Jadi lebih ke arah teamwork sih kalau masih bukan taktiknya si Ole. Oh lu pindah-pindah aja gitu Bruno Fernandes sama itu Pogba. Kalau masih nggak begitu ya. Nah oke, performanya gimana? David De Gea jelas performanya sangat bagus sekali ya. Dia ada menyelamatkan kalau nggak salah 2 atau 3 kali ya, menyelamatkan super save lah itulah ya, jelas banget tuh. Pertama dari John McGinn di babak pertama, di babak kedua dia ada 2 lah yang lumayan ditepis sama dia gitu loh. Gue lupa siapa aja yang nembak. Jadi David De Gea performanya bagus ya. Luke Shaw performanya juga bagus ya, jujur aja dia ada 2 atau 3 crossing yang sangat bagus sekali masuk ke penalti, cuman yang saya nggak bisa dikonversi ya, salah satunya sama Pogba ya, itu Pogba harusnya gol ya, di depan gawang itu harusnya dia gol, itu harusnya 100% dia gol ya. Jadi Luke Shaw mainnya bagus, defensively, offensively bagus. Eric Bailly ini, nah ini ini hebat banget nih Eric Bailly nih ya. Eric Bailly ini, waduh, gue sih jujur deh ya, kalau dia fit ya, kalau dia selalu fit, nggak ada kata cedera, nggak usah beli center back, kita nggak masalah loh Eric Bailly dengan Maguire, karena Bailly pace-nya, positioning-nya, pengalamannya itu tuh kuat tuh, dia kuat banget ya. Eric Bailly, Harry Maguire, gue lebih suka ngeliat mereka berdua jauh banget ketimbang Lindelof sama Harry Maguire ya, karena Eric Bailly jelas dia mengisi kekurangannya Maguire ya, dan Maguire jelas bola atas dia ya hampir perfect lah, benar, dia kuat sekali dia bola atas, dan Eric Bailly bisa nge-cover pace-nya Harry Maguire yang nggak cepat gitu loh ya. Cuma masalahnya gini nih, kita tinggal nunggu berita nih, menurut gue nih tinggal 2-3 pertandingan lagi Bailey bakal cedera nggak nih kalau dia main terus dari awal. Pertanyaannya cuma itu deh ya, pertanyaannya cuma itu. Jadi semoga aja deh kalau Eric Bailly fit ya, gue rasa sih kita nggak perlu center back, nggak masalah ya, karena kita ya backupnya bisa ada Situan CB sama Lindelof gitu loh, benar nggak? Jadi ya kita sih gitulah, kita berharap aja ya, berharap aja Bailey di tahun ini nggak cedera gitu, at least setidaknya sampai kita dapat center back baru ya. Dan dia pantas banget start jujur ya, barang Maguire pantas banget start. Maguire mainnya nggak jelek hari ini ya, cuman ya jelas di akhir menit-menit akhir ya, mungkin dia sedikit panik ya, pas membuang dari throw innya si Aston ya yang hampir gol tuh, dia sedikit panik. Headingnya kurang bagus gitu loh, jadi dapat ke Aston Villa nembak, ada Eric Bailly di sana ngeblok tuh, kalau itu nggak diblok mah udah gol tuh. Makanya Eric Bailly gue bilang bagus banget permainan hari ini. Harry Maguire juga lumayan gitu loh, jadi Eric Bailly ini keren banget deh ya. Eric Bailly dari David De Gea di pertandingan ini sangat keren. Aaron Wan-Bissaka ya ini lebih pintar dikit nih, udah mulai pintar nih nyerang nih, kelihatan banget pergerakan dia nggak cuma lurus ke depan, dia sekarang suka sedikit nusuk masuk ke dalam dikit terus dibuang, baru passing keluar gitu ya. Gue lihat ini pergerakan baru dari Wan-Bissaka hari ini nih, dia nggak cuman hug the line di kanan terus gitu loh, lurus doang terus enggak. Jadi gue menurut gue ini pergerakan baru. Cuman ya Wan-Bissaka menurut gue di golnya si Aston Villa dia mengambil andil juga ya, blunder di situ ya, ngapain dia ngendok dekat bola free kick, harusnya buru-buru mundur. Jelas-jelas ada Jack Grealish sendirian di sana, dia diemin aja. Jadi itu lengah, fokusnya hilang di situ ya. Semoga ya ini hampir menyebabkan kita kalah gitu loh, benar nggak? Hampir menyebabkan kita kalah ya kan, kalau kita maksudnya seri lah, minimal bukan kalah ya, menyebabkan kita seri. Kita perlu banget ya, makanya jangan sampai lost focus. Kalau udah menang jangan sampai lost focus, karena kesalahan seperti itu yang bisa bikin kita kebobolan ya. Kayak Wan-Bissaka nih menurut gue sih dia main cukup bagus ya, cukup terlepas dari kesalahan itu gitu yang menyebabkan gol Aston Villa ya. Fred ya jelas, Fred mah nggak perlu tanya ya, namanya Fred menurut gue sih udah pivotal banget ya, dia harus main di setiap pertandingannya menurut gue ya, karena dia di mana-mana gitu. Oke, passingnya kurang gitu bagus ya, tapi dia ada satu passing yang keren loh di babak pertama loh, dan hampir gol loh ya. Long range passnya dia ada yang keren satu ya, tapi saya nggak bisa dikonversi ya. Jadi tapi dari segi passing segala macam memang dia nggak gitu kuat, tapi dia punya work rate sangat tinggi gitu, dan hari ini kelihatan banget dia ada di mana-mana, dia ngeblok, dia intercept gitu, dia keren banget lah, keren abis ya. Scott McTominay, nah ini hancur lagi nih performance Scott McTominay nih. Nah makanya nih gue udah bilang dari awal nih Scott McTominay menurut gue sih nggak banget gitu ya, jujur aja nih, ini orang nih
performanya itu naik turun. Ya, bahkan kebanyakan turunnya. Naik cuma sekali doang pas lawan Leeds. Itu doang. Sisanya dia udah banyak kehilangan bola, neckling nggak jelas, nggak bisa marking orang, banyak miss pass ya kan. Fred banyak miss pass juga, jangan salah ya. Fred juga banyak miss pass, tapi gue lihat tuh Fred lebih konsisten gitu loh performanya. McTominay sih nggak banget nih, makanya tumben banget nih McTominay diganti di menit 60. Ya bukan karena kecapean, karena dia emang banyak error di pertandingan ini. Ya, McTominay benar-benar harus step up the game ya, step up the game. Kalau lu pengen jadi duet holding midfield di MU ya masa depan ya, setelah Pogba nggak ada, you have to step up the game. Step up the game, McTominay. Ya, nggak bisa kayak begitu menurut gue. Ya Ole udah pasti nggak bakal ngasih kesempatan ke Van de Beek, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi pokoknya itu nggak perlu dibahas lah. Ya cuman Ole doang yang tahu. Tapi Scott McTominay kalau emang menjadi pilihan nomor satunya si Ole nanti, itu dia harus benar-benar lebih ya step up performance-nya terus ditingkatkan gitu. Nggak bisa main begini. Ya, Paul Pogba super performance sih kalau gue bilang ya. Terlepas dari dia harusnya bisa ngegolin satu tuh ya, itu yang benar-benar yang di babak kedua crossingnya Shaw, dia tinggal sendirian ya di depan penalti, tapi dia nggak gol. Itu harusnya dia gol tuh, 100% harusnya gol. Sayang banget itu nggak gol. Tapi Pogba performanya bagus defensively ya, dia bantu banyak banget ya di belakang ya, terutama bola atas ya. Dan offensively dia juga sangat bagus sekali ya, terutama pas saat Bruno lagi di pressing habis-habisan ya, Pogba jadi saviornya gitu untuk memberikan supply kreativitas ya. Jadi kalau menurut gue sih Pogba hari ini mainnya keren banget. Terlepas ya ada satu kesalahan dia ya, yang pas injury time tuh yang belakang-belakang tuh ya, dimana udah menit 94 ya, harusnya dia jangan shooting gitu loh ya. Nah ini sih ada Andy Rashford ya, pas kita counter harusnya kita main corner aja biar aman gitu kan, hampir kita kebobolan loh. Hampir kita kebobolan gara-gara itu loh. Ya jadi itu doang sih, terlepas kesalahan dari situ, dia nafsu pengen golin. Pogba menurut gue sih hari ini mainnya bagus ya. Bruno tetap aja ya, walaupun dia nggak banyak involve di gol atau apa, tapi ya pergerakan Bruno ya kan, passing-passingnya dia, link up play dia, semua itu ya dia tetap berbahaya. Dan dia hampir ada gol satu ya kan, yang pas saat corner bola mental dia ada di luar kotak penalti, dia mau shooting ya, sayangnya keblok ya dengan si kipernya Aston Villa. Dan ini gue harus mention juga nih, kiper Aston Villa ternyata lumayan keren juga ya mainnya hari ini ya. Dan kalau nggak salah juga kemarin pas lawan Chelsea pun dia juga bagus mainnya. Ini kalau nggak salah kiper ex Arsenal ya, Emiliano Martinez ya kalau nggak salah. Jadi cukup bagus dia mainnya hari ini ya. Sama kayak De Gea, mereka betul dua-duanya main bagus ya. Oke, kita ngomongin Anthony Martial ya. Ini Anthony Martial nih, yang gue bilang nih ya, ini orang hatersnya kata subscriber gue bilang Mas Rizal ya. Mas Rizal ini gimana hari ini mainnya? Gue bilang sih dia bagus ya. Gue suka banget dia ngegolin lagi. Dia cuma dapat 2 atau 3 chance ya, tapi dia ngegolin 1 ya. Jadi menurut gue sih itu dan gue bilang sih karena crossing Wan Bissaka yang nanggung, itu finishing dia keren banget kayak begitu ya, udah kayak Cavani aja ngegolin beneran, nggak pas di crossing. Si Luke Shaw yang crossing kan waktu itu kan Cavani ngegolin, nanggung bolanya, dia akhirnya kayak sedikit loncat gitu ya, loncat rendah lah ya biar bisa di heading. Itu gol yang sama gue lihat kayak Martial tadi juga kayak gitu, tekniknya sama ya. Dan Martial I think he's back ya, gue rasa dia udah balik lagi performanya. Oke, sebelumnya dia nggak ngegolin ya kan, dan tapi dari 5 pertandingan terakhir nih berarti nih cuma 1 pertandingan doang dia nggak ada assist, nggak ada gol ya, sisanya dia ada gol atau assist. Jadi menurut gue sih Martial nih boleh banget nih ya. Martial sangat diperlukan kalau saat Rashford lagi jelek seperti hari ini ya. Rashford hari ini nggak bagus mainnya, bener-bener nggak bagus ya. Oke, kita tahu Rashford sedikit sedikit maruk ya, kalau dibilang sedikit egois lah ya, tapi kan kita tahu dia punya skill, bener nggak? Dia punya skill, dia tuh dan kita perlu Rashford yang seperti itu ya, jangan salah ya, kita perlu Rashford yang seperti itu, kita perlu Rashford yang pede untuk dribbling bola, lewatin pemain ya, itu perlu. Tapi kalau lu main seperti itu, lu harus di backup dengan finishing yang bagus, dan Rashford hari ini finishingnya nggak banget, terlalu maksa ya. Mungkin karena dia di kanan juga ya, tekannya di kanan juga, dan kaki kiri dia kan lemah, jadi dia terlalu maksa shooting pakai kaki kiri ya. Jadi itu menurut gue sih rada susah gitu loh, rada susah karena kaki kiri kan nggak kuat ya. Yang namanya inverted winger kan selalu gitu loh, dia kan menusuk dari sayap terus nembak pakai kaki lawannya gitu. Misalnya kalau nusuk dari kanan, lu nembak pakai kaki kiri, enggak. Kalau dari kiri, nusuk dari kiri, nembak pakai kaki kanan. Tapi kan kita tahu kalau Rashford di kanan, dia nusuk ke dalam, kaki kirinya lemah gitu loh ya kan. Dia harus pikirin caranya gimana dia shooting pakai kaki kanan, jangan pakai kaki kiri lagi. Kalau nggak ya begitu, bolanya
nggak terlalu kenceng, ngarahinnya juga susah. Ya oke, mungkin ini masih baru dipelajari banyak sama Rashford ya. Ya perlu belajar banyak lah, karena dia baru beberapa kali main di kanan ya, dan beberapa dia ada ngegolin, tapi hari ini gue bilang sih dia finishingnya off banget. Dari segi pergerakan ada yang lumayan bagus ya, dan satu yang menurut gue sih kesalahan besar Rashford waktu itu, dia ada, kita lagi mau counter attack dari half line ya, dia mau bawa bola terus sampai depan, dia masih maksain nembak gitu, padahal ada Pogba sama Martial yang kosong di far post. Jadi itu menurut gue sih ya sedikit egois di situ ya. Tapi anyway, ini Marcus Rashford ya, kita pengen dia on form ya, dan jujur sih dari segi menurut gue sih dia harus diganti sih tadi sih, jujur aja sih ya. Menurut gue salah banget tetap maksain Rashford main sampai akhir ya. Kita tahu dia lagi ada cedera bahu ya, dan gue nggak tahu tuh masih cedera atau enggak, tapi Rashford harusnya jadi diganti sama Greenwood ya. Di menit 80 boleh lah ya kan, Bruno keluar, Rashford keluar, diganti Greenwood. Kalau menurut gue sih itu masih oke. Tapi dipaksain terus main sampai akhir. Nah ini gue ngeri banget ini. Jujur sih gue ngeri banget namanya Bruno sama Rashford itu cedera ya. Jadi semoga aja enggak ya. Kalau dari segi ini pergantian pemain gue setuju banget. McTominay diganti di 60 itu krusial banget ya. Matic masuk benar-benar memberikan balance. Membantu banget lah secara defensif ya. Membantu banget. Bruno Fernandes tarik benar ya, karena dia udah kecapean, dia nggak bisa kasih kontribusi banyak lagi ya, dan harusnya Rashford itu diganti satu lagi, itu bukan Fred ya, harusnya Rashford diganti. Itu penting banget sih kalau gue bilang. Kalau Fred diganti sama Tuan CB kan sama aja gitu kan, benar nggak? Jadi menurut gue sih Rashford harusnya diganti ya. Tapi setelah pas dari itu menurut gue ya well done Manchester United. Oh ya, sebelum gue ngini dulu, gue pengen ngomong juga nih soal Jack Grealish ya. Ini Jack Grealish mainnya juga keren di sini ya. Gue nggak ngerti kenapa ada yang bisa ngeklaim ya dia nih orang pemain nggak punya visi segala macem ya. Gue nggak ngerti deh ya. Pencinta jus doang tuh yang bilang gitu ya, pencinta jus ya. Jadi gue nggak ngerti kenapa orang bilang begitu ya, pencinta jus bilang begitu, gue nggak ngerti. Karena gue lihat dia oke, secara visi, secara passing skill gue bilang dia ada ya. Secara visi mungkin nggak segede Bruno sama Pogba ya. Mungkin Bruno Pogba bisa kasih like 40 yard pass atau apa ya, mungkin dia nggak bisa ya, tapi dia visi ada banget ya, bisa kelihatan banget semua passing dia, semua crossing dia di pertandingan ini minimalnya itu tuh membahayakan sekali ya. Kalau gue lihat nih namanya Jack Grealish tuh mirip Marcus Rashford ya. Intinya apa, dia bisa dribbling, dia skillful, bisa bawa bola segala macem, tapi dia lebih utamain untuk menyuplai bola, bukan untuk ngegolin. Ya itu yang gua salutin dengan Jack Grealish ya. Makanya sayang banget kita nggak bisa dapetin dia kemarin, jujur aja sayang banget ya. Dan menurut gue sih itu Aston Villa yang rese, kita nggak bisa dapetin dia kan. Kita udah ready bayar, tapi dia maunya 80, kita cuma mau bayar 60 ya. Dan menurut gue 80 kemahalan untuk Jack Grealish sekarang ini, karena umurnya udah segitu, bener nggak? Umurnya udah 24, 25 ya, kalau salah 24 atau 25. Ya, jadi menurut gue sih kemahalan 80. Kita dapat Bruno aja cuma 40, 50, bener nggak umurnya segitu. Jadi menurut gue sih kemahalan. Ya tapi anyway, Jack Grealish keren banget mainnya ya, dan ya gue sih nggak ngerti ya, orang bilang nggak ada visi itu di mana ya, bener yang gue nggak ngerti ya, kebanyakan minum jus kali ya, sekali lagi ya. Anyway, keren banget nih pertandingan ya, bikin deg-degan sampai akhir. Senang juga menang ya, tapi next kita lebih berat lagi bakal ketemu Manchester City di Piala Kerbau, dan gue yakin banget tuh Ole pasti serius tuh main itu tuh ya, pasti nggak mungkin dia nggak serius main di situ ya. Jadi semoga aja ya kita bisa pada istirahat. Kalau nggak salah cuma 3 hari kan ya, Rabu pagi atau Kamis pagi kita udah main lagi ya. Jadi semoga bisa pada istirahat dan kita bisa memberikan performa yang lebih baik lagi di pertandingan itu. Oke, sekian video dari gua ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.